Sekarang lihat hadis yang kedua. Afdalul imani an tuhibba lillahi wa tubghidha lillahi. Afdalul imani, silakan lihat ya. Boleh di screenshot untuk dokumentasi dan pembelajaran masing-masing. Afdalul imani an tuhibba lillahi wa tubghidha lillahi. Iman yang paling utama ini afdalul imani juga merupakan frase idhofah, gabungan dua kata yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof kata pertama, mudhof ilaih kata kedua. Gabungan keduanya disebut dengan idhofah. Karena idhofah ini berada pada kata pertama, karena idhofah ini berada pada awal kalimat, maka idhofah ini kedudukannya sebagai mubtada. Mubtadanya selesai pada kata al-imani. Lalu mana khobarnya? Khobarnya adalah setelah mubtada selesai. Mubtada selesai pada al-imani, berarti khobarnya adalah sampai tuntas, yakni an tuhibba lillahi wa tubghidha lillahi. An harfun nasbi, seperti biasa, an harfun nasbi mabniun ala sukun yansibu fi'lan mudhari'an. Tuhibba asalnya adalah tuhibbu, lalu karena dia adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi'an, maka alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Karena tuhibba adalah fi'il mudhari' yang mansub oleh an, maka ciri huruf akhirnya adalah fathatun zahiratun fi akhirih, huruf lampirnya, huruf terakhirnya fathah, karena dia mansub oleh an harfun nasbi. Lillahi ini ada dua unsur kata, li dengan Allahi. Jadi li harful jar, Allahi majrur. Kenapa Allahi kasrah? Karena majrurun bili. Terus wa tubghidha lillahi, kita sudah sama-sama belajar bahwa adalah harful atfi. Tubghidha berarti ini adalah ma'tufun dan ia merupakan fi'il mudhari'. Mana ma'tuf alaihnya? Saya pernah sampaikan pada bahasan dulu sekali, bahasan yang lalu tentang ayat Al-Quran. Kajian Nahwu berkenaan dengan beberapa surat pendek dalam Al-Quran yang sudah pernah kita bahas, kita kaji bersama. Cirinya ma'tuf itu, cara mencari ma'tuf alaih dari ma'tuf adalah cari kata yang sama dengan ma'tufnya. Kalau ma'tufnya berupa fi'il mudhari', maka cari ma'tuf alaihnya yang juga fi'il mudhari'. Nah, dalam kalimat ini, sebelum huruf wawu ini, mana fi'il mudhari' yang tepat menjadi ma'tuf alaih dari tubghidha? Tentu saja tuhibba. Karena di sini dari kata afdalul imani sampai at-tuhibba yang merupakan fi'il mudhari' adalah tuhibba. Berarti tubghidha ini ma'tufun dan ma'tuf alaihnya adalah tuhibba. Karena ma'tuf alaihnya ini mansub bil fathah, mansub dengan fathah karena mansub oleh an, maka ma'tuf juga sama harus mansub. Karena ma'tuf itu termasuk tawabi' yang 4. Ma'tuf kedudukan i'rabnya sama dengan ma'tuf alaih. Karena ma'tuf alaihnya adalah mansubun bi an, maka tubghidha juga sebagai ma'tuf mansubun bi an juga. Nah, sehingga tubghidha adalah fi'lun mudhari'un ma'tufun wa ma'tuful mansubi mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Lillahi jar majrur lagi, li harfu jar, Allahi majrur. Nah, kalimat dari an tuhibba lillahi wa tubghidha lillahi ini kedudukannya dalam kalimat panjang ini adalah sama juga sebagai khobar mubtada dari afdalul imani. Mubtadanya adalah afdalul imani. Afdalul imani an tuhibba lillahi wa tubghidha lillahi. Hadis yang kedua. Sekarang lihat hadis yang ketiga. Afdalul imani an taqula khairan aw tasmuta. Kita sudah sering dengar hadis ini, atau bahkan semuanya, ketiga-tiganya kita sering mendengar hadis ini, atau sebagian kita
sudah sering mendengar atau pernah mendengar hadis ini terdengar oleh telinga kita. Apalagi hadis yang ketiga, afdalul imani an taqula khairan aw tasmuta. Saya ulangi ya. Afdalul imani an taqula khairan aw tasmuta. Silakan screenshot jika diperlukan untuk catatan dan dokumentasi sebagai bahan pembelajaran. Ini pun sama, afdalul imani adalah mubtada yang juga sama-sama terdiri dari idhofah. yakni kata pertama disebut dengan mudhof, kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. Dan mudhof ilaihi ini kedudukannya sebagai mubtada, i'rabnya rafa. Al-imani mudhof ilaih, harokat belakangnya kasroh. Karena mudhof ilaih itu adalah ismun majrurun. Afdalul imani. Afdal sendiri ini semuanya tidak merupakan isim tafdil, isim yang bermakna paling atau ter. Mana khobarnya? Sama seperti yang tadi disampaikan yang atas ini. Khobarnya adalah an taqula khairan aw tasmuta. An harfun nasbi mabniun ala sukun yansibu fi'lan mudhari'an. An huruf nasab yang menasabkan fi'il mudhari sesudahnya. Mana fi'il mudhari'nya? Taqula. Taqula adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Dan kata taqula ini di sini ada fa'il. Fa'ilnya adalah domir anta yang terkandung dalam kata taqula. Sama dengan tuhibba, sama dengan tubegido. Fi'il mudhari fa'ilnya adalah domir anta. Fa'ilnya domir anta juga. Begitu punya ini antakula, takula, fa'ilnya adalah domir anta yang terkandung dalam kata takula. Qala yaqulu, berkata atau mengatakan, itu adalah fi'lun muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek. Al-fi'lu alladhi yahtaju ilal maf'uli bihi, itu fi'il muta'addi. Lalu mana maf'ul bihinya? Maf'ul bihinya adalah khairan. Itulah sebabnya kenapa khairan fathah, karena khairan adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Khairan maf'ul bih, fi'ilnya adalah taqula, fa'ilnya adalah anta yang terkandung dalam kata taqula. Terus au adalah harful atfi, huruf ataf mabniun ala sukun, bunyinya sukun. Tasmuta adalah ma'tufun ala antakula. Tasmuta ini adalah fi'lun mudhari'un yang ma'tuf kepada takula. Takula fi'lun mudhari', tasmuta fi'lun mudhari'. Karena tasmuta fi'lun mudhari'un yang ma'tuf kepada takula, maka tasmuta harakatnya juga sama dengan takula. Tasmuta mansubun, takula mansubun. Ingat, tasmuta ini adalah maktufun ala takula. Wa maktuful mansubi mansubun. Wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Maktuf untuk yang mansub juga. Dan alamat nasabnya atau ciri nasabnya adalah fathatun zahiratun. Nah, kalimat dari antakula khairan aw tasmuta ini fi mahalli raf'in khabar mubtada. Kalimat antakula khairan aw tasmuta ini dalam posisi rafa, kedudukannya adalah sebagai khabar mubtada dari kata afdalul imani. Afdalul imani ada mubtadanya, antakula khairan aw tasmuta adalah khabarnya. Ini adalah contoh 3 hadis Nabi yang di dalamnya ada huruf an masdariyah dan masdar muawwal yang kedudukannya sebagai khobar mubtada dari mubtada sebelumnya. Ini 3 contoh dari hadis Nabi. Dan kita sebenarnya bisa membuat beberapa contoh yang lain menggunakan redaksi bahasa kita sendiri. Kata-kata yang kita buatkan lalu kita bahasa Arabkan, membuat contoh kalimat menggunakan bahasa Arab yang khobarnya menggunakan masdar muawwal, dan itu mudah untuk kita buatkan.
Tetapi kali ini kita perlihatkan contoh dari hadis Nabi terlebih dahulu.